Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Ahmad. Saya mahasiswa dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Portofolio dan Pasar Modal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pasar modal dan beserta contohnya. Pasar modal merupakan sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir, di mana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Contohnya seperti obligasi, saham, surat pengakuan hutang, dan surat penting lainnya. Surat penting ini diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta dengan menggunakan jasa perantara atau komisioner. Untuk lebih mengenal pasar modal dan contohnya, saya akan memberikan video berikut ini. Sekarang, saya akan menemani Anda untuk lebih mengenal tentang pasar modal dan pihak-pihak yang terlibat. Pada dasarnya, pasar modal tidak berbeda dengan pasar tradisional, supermarket atau mal di mana ada pedagang, pembeli, dan proses transaksi jual-beli. Hanya saja, produk yang diperjualbelikan di pasar modal adalah saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Pasar modal merupakan wadah yang mempertemukan emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan investor sebagai pihak yang menyediakan dana. Apa itu emiten? Emiten adalah suatu pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum dengan tujuan agar mendapatkan sumber pendanaan melalui wadah pasar modal yang menawarkan efeknya seperti saham, obligasi, dan sukuk. Namun, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum proses transaksi jual-beli terjadi. Emiten harus mengungkapkan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh sebagai persyaratan agar investor memiliki kepercayaan untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Selain itu, emiten juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keuangan perusahaan secara berkala agar diketahui investor. Kewajiban emiten ini yang nantinya menjadi hak bagi para pemegang saham atau investor. Dan selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal dan jawaban mengenai pasar modal. Soal yang pertama, investor membeli sekuritas dengan margin awal diisyarkan sebesar 50%. Investor membeli sebanyak 2.000 lembar saham dengan nilai 10.000 per lembar saham. Diminta, hitunglah jumlah margin yang harus dibayar oleh investor dan berapakah hutang investor kepada broker. Baik, untuk jawaban pertanyaan pertama, yaitu kita cari dulu hasil dari saham yang dibeli oleh investor dengan 10.000 per lembar, yakni 2.000 lembar kali 10.000 per lembar saham, hasilnya 20 juta. Dan untuk menghitung, mencari jumlah yang harus dibayarkan oleh investor, yaitu 50% dikalikan dengan hasil yang sudah didapat sebelumnya, yaitu 20 juta, hasilnya menjadi 10 juta. Dan selanjutnya, untuk jawaban pertanyaan kedua, yaitu menghitung hutang investor ke broker, yakni 20 juta dikurangi dengan 10 juta sama dengan 10 juta. Nilai sisa 10 juta ini merupakan hutang investor kepada broker.
Selanjutnya, soal kedua berdasarkan soal nomor 1, jika harga saham naik dari 10.000 per lembar saham menjadi 15.000 per lembar saham. Diminta, hitunglah besarnya margin sesungguhnya dan hitunglah tambahan pembelian saham tanpa dibayar kas. Baik, yang pertama, kita menghitung nilai sekuritas, yakni 2.000 dikalikan dengan 15.000 hasilnya 30 juta. Dengan broker tetap yaitu 50% kali 2.000 kali 10.000 hasilnya 10 juta. Dan untuk mencari margin sesungguhnya dengan menggunakan rumus nilai pasar sekuritas dikurangi dengan jumlah yang dipinjam dan dibagi dengan nilai pasar sekuritas, yakni dengan 30 juta kurang 10 juta dibahagi 30 juta sama dengan 0,6667 dan disalingkan ke persen adalah 66,66%. Selanjutnya ke soal ketiga. Terjadi penetapan maintenance margin sebesar 30%. Jika harga saham di nomor 2 turun dari 10 per lembar saham menjadi 9.000 per lembar saham. Diminta hitunglah margin sesungguhnya. Baik, yang pertama, kita menghitung nilai sekuritas, yakni 2.000 kali 9.000 hasilnya 18 juta. Dengan broker tetap yaitu 50% kali 2.000 kali 10.000 hasilnya 10 juta. Untuk mencari margin sesungguhnya dengan menggunakan rumus nilai pasar sekuritas dikurangi dengan jumlah yang dipinjam dan dibagi dengan nilai pasar sekuritas, yakni 18 juta kurang 10 juta dibahagi 18 juta. Hasilnya yakni 18 juta dikurangi 10 juta hasilnya 8 juta. Terus dibahagi dengan 18 juta hasilnya 0,4444 dan disalingkan ke persen sama dengan 44,44%. Selanjutnya soal terakhir. Jika harga saham di nomor 3 turun dari menjadi 5.000 per lembar saham, diminta hitunglah margin sesungguhnya. Yang pertama, kita menghitung nilai sekuritas, yakni 2.000 dikali 5.000 sama dengan 10 juta. Dengan broker tetap yaitu 50% kali 2.000 kali 10.000 hasilnya 10 juta. Untuk mencari margin sesungguhnya dengan menggunakan rumus nilai pasar sekuritas dikurangi dengan jumlah yang dipinjam dan dibahagi dengan nilai pasar sekuritas, yakni 10 juta kurang 10 juta dan dibahagi dengan 10 juta hasilnya 0%. Baiklah, itu penjelasan serta contoh soal dan jawaban mengenai pasar modal dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh teman-teman ataupun dosen, saya meminta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan.